selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang dan kembali lagi bersama dengan saya Stella Kristiani yang hari ini akan memandu di acara HET atau Heroes Expert Talk. Oke, nah sebelumnya, saya ingin menyapa dulu nih rekan-rekan yang sudah bergabung, nih keren banget ya udah pada gabungnya on time ya. Tapi rekan-rekan, jangan sampai kita hanya sendirian nih denger sesi hari ini, karena sesi hari ini itu spesial banget rekan-rekan. Tahu nggak nih kenapa spesialnya? Nah, rekan-rekan, sepanjang saya mengikuti HET ya dan juga nge-host, ini pertama kalinya loh kita diperlengkapi bukan hanya ilmu kesehatan, bukan cuma ilmu psikologi, tapi ilmu finansial ya, atau ilmu keuangan. Wah, ini lengkap banget ya kita diperlengkapi. Jadi sayang banget kalau kita hanya mengikuti sesi ini sendirian. Jadi yuk, belum terlambat untuk rekan-rekan share mengenai info sesi Zoom hari ini ya ke grup-grup mungkin ada teman-temannya yang generasi milenial, generasi Gen Z ya, yang, sedang single mungkin atau mempersiapkan pernikahan nih. Karena ini saya jamin ya 100% ilmunya tuh kepakai banget rekan-rekan. Ya di sini juga rekan-rekan yang sudah bergabung saya undang untuk open kameranya ya jika berkenan. Dan jangan lupa menyiapkan catatan, karena jangan sampai ilmunya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Tapi biarlah kita mencatat dan juga bisa dipraktekkan nih atau diajarkan kepada anak-anaknya rekan-rekan mungkin ya, yang nanti suatu saat akan mempersiapkan pernikahan. Oke, nah mungkin di sini ada yang pertama kali hadir di sesi, Heroes Expert Talk, ada? Mungkin bingung ya, ini kenapa sih Stella ini 19.40 ya, nggak salah jam bilangnya selamat pagi gitu. Oke, saya domisili di Bandung ya, bukan di Amerika. Tapi kenapa saya menyapa rekan-rekan dengan selamat pagi, itu supaya tetap semangat rekan-rekan. Walaupun kalau Bandung hari ini cukup dingin udaranya dan juga hujan ya, tapi tidak menghilangkan semangat kita ya untuk menimba ilmu baru. Oke? Nah, dan tak lupa ya, setiap minggunya kita ada, diperlengkapi sesi HET ini dengan mengundang berbagai pembicara profesional, itu disponsori oleh PT HDI tercinta ya. Nah, izinkan saya share, sudah terlihat ya screen-nya? Nah, izinkan saya memperkenalkan sekali lagi untuk rekan-rekan, eee, siapa sih yang mensponsori acara yang keren ini? Welcome to HDI Family. Ya, jadi ini adalah, keluarga besar HDI, khususnya di The Heroes Group yang, memperlengkapi kita dan, tadi ya, banyak narasumber-narasumber kece di Heroes Group, ya. HDI ini sendiri apa sih? PT HDI itu, berdiri tahun 1986 di Singapura. Namun kini sudah melebarkan sayapnya ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. PT HDI bergerak di bidang distribusi, produk kesehatan dan juga kecantikan yang berfokus pada produk perlebahan. Seperti, ini center atau kantor pusatnya itu terletak di Menteng ya, kita sebutnya nama kantornya HDI Hive Menteng. Kenapa Hive? Karena dari arsitekturnya aja udah sarang lebah gitu ya. Ini benar-benar ciri khas dari HDI itu perlebahan. Nah, saat ini puji syukur sudah ada lebih dari 130 kantor cabang di seluruh Indonesia, di 6 negara dan juga, total anggotanya lebih dari 2,7 juta jiwa. Wah, ini bukan angka yang kecil ya. Untuk sertifikasi dari produk-produknya ada banget ya, lengkap banget. Mulai dari halal, lalu BPOM-nya itu rekan-rekan bisa cek lengkap semua, dan yang membuat saya yakin dengan produk-produknya, karena saya juga pakai ya sehari-hari di rumah, dan saya juga yakin rekan-rekan di sini juga banyak yang udah pakai produk HDI ya, udah 30 tahun lebih di Indonesia. Nah, ini yang membuat kita yakin produk-produknya sudah masuk buku MIMS. Buku memes ini yang di sebelah kanan ini ya gambarnya,
Ini adalah buku referensi yang berisi obat dan suplemen yang diakui secara internasional dan bisa diresepkan oleh dokter. Nah, kalau suplemen kita dan juga berbagai body care kita sudah masuk buku MIMS, artinya tuh sudah melalui berbagai uji penelitian memang bermanfaat untuk kesehatan kita dan keluarga. Dan nggak lupa HDI juga membuka peluang bisnis bagi anggota-anggotanya dan bisnisnya juga sudah tersertifikasi syariah. Jadi bisnisnya halal untuk dijalankan ya. Dan juga perusahaannya sudah tergabung di APLI dan berbagai asosiasi yang sudah diakui di Indonesia maupun di internasional. Untuk penghargaannya sendiri, ini dari produknya juga sudah banyak ya memenangkan penghargaan baik di dalam maupun luar negeri. Produknya ada apa aja sih? Pasti ada nih di rumah rekan-rekan ya, di meja makan mungkin, atau di kulkas ya, atau mungkin ada yang nyimpen, royal jelly ya di samping tempat tidurnya supaya nggak lupa minum. Nah, berikut adalah produk-produk kami. Ini produk kesehatannya, yang paling viral sih memang yang di tengah ya, madu. Siapa sih yang nggak kenal Clover Honey zaman now? Ini udah hebring banget gitu ya, kayak dipakai artis, pejabat, influencer gitu. Wah, pokoknya ramai banget deh lihat Clover Honey itu berseliweran di media sosial kita. Karena memang Clover Honey ini banyak banget manfaatnya. Namun, HDI nggak cuma Clover Honey, rekan-rekan. Tapi ada juga berbagai produk perlembahan lainnya seperti Pollen, Royal Jelly, ada buat batuk Herbal Remedy, Propoelix ya untuk daya tahan tubuh, ada buat tulang juga, ada permen pelega tenggorokan, berbagai body care, shampoo, hair serum, pasta gigi, body cream, face wash, banyak banget nih. Produknya dari anak-anak sampai dewasa ada semua. Dan yang membuat kita tenang pakai produknya, semua produk ini basisnya adalah ANSA atau alami dan ilmiah, sehingga aman untuk digunakan sehari-hari dalam jangka panjang. Kita juga sudah kerjasama ya menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ini membuktikan produk-produk HDI tidak mengandung efek samping, tidak menyebabkan ketergantungan maupun doping gitu ya. Benar-benar aman banget. Untuk produk kecantikannya kita ada brand dari B-Skin. Ya, ini skincare-nya bahannya perlebahan juga nih. Ada V-line, ada W-line. Mau kulit normal, kering, berminyak, jerawatan, flek, sensitif, ya semuanya bisa ya solusinya dari Biskin. Lalu, nggak lengkap ya kalau kita pakai skincare nggak pakai alat, karena kita juga punya beauty device namanya LV Pro, ini memaksimalkan perawatan harian kita nih, sehingga kulit kita lebih cepat glowing-nya dan tetap awet muda. Ada juga sunblock, anti acne atau krim buat anti jerawat ya, dan semua produknya ini, mengandung 6 inti antioksidan atau six core antioxidant system. Kita tahu ya antioksidan ini kunci untuk kulit sehat dan awet muda. Dan kita kerjasama, produk-produk ini dibuat di Korea, bebas 14 bahan kimia berbahaya, sehingga aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan bisa, mendownload ya Enterpriser Kit, di HDI One atau bisa bertanya kepada yang mengundang ya, "Saya pengen tahu dong lebih detail tentang produk HDI." Itu bisa juga konsultasi kesehatan gratis rekan-rekan, ya. Atau mengikuti Zoom-nya ya, ada Zoom, Be Product Knowledge, itu rekan-rekan bisa tanya jawab juga di sana. Oke, itu sedikit perkenalan ya dari HDI. Sekarang kita mau masuk ke main menunya hari ini atau menu utamanya hari ini ya. Saya panggilkan dulu ya narasumbernya. Halo Kak Rian Leonard Manopo. Halo, Halo, hai Stella, selamat selamat pagi. pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, ini sebelum mulai sesi saya udah ngobrol-ngobrol dengan, Kak Rian ini kayak, wah udah semangat banget ya Kak, Semangat dong, membawakan harus sesinya semangat. ya. Yes, Karena betul. karena bakal ada topik yang menarik dan relate banget gitu kayaknya,
lebih ke generasi saya sih. Generasi umur 20-an, Umur tiga 20-an. puluhan gitu ya. Relate kenapa relate-nya? Karena banyak banget teman-teman saya lah ya gitu yang, eee, seusia atau lebih kecil atau lebih besar pun merasa takut gitu untuk menikah ya. Hari ini kita akan bahas dari segi finansialnya. Namun tak Oke, kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan dulu tentang kalian ya. siap. Thank Oke, you, nah Stella. narasumber kita hari ini bernama lengkap Rian Leonard Manopo, AWP. Beliau adalah Certified Trainer dari BNSP RI, Certified Trainer dari HSP Academy, Certified Soft Skill Trainer in Vigo Soft Brand, Certified Associate Wealth Planner, Certified Neuro Linguistic Program, dan beliau juga ex-AVP di salah satu bank besar di Indonesia, berpengalaman di industri keuangan, dan juga pelatihan lebih dari 15 tahun rekan-rekan. Ini nggak kaleng-kaleng ya narasumber kita hari ini. Beliau juga memiliki spesialisasi di area kompetensi selling, financial planning, juga area soft skill, leadership, dan juga hospitality. Beberapa kliennya adalah Bank BRI, BTN, BNI, CIMB Niaga, Asuransi AIA, BNI Life, BUMN, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, PT Pegadaian, Dirjen Pajak. Wah, saya sampai habis nafas nih bacain CV-nya ya, kayak banyak banget pengalamannya Karian ini ya. Nah, dan sekarang Karian ini sebagai coach ya, soft skills coach, people development consultant, dan juga pengajar di Universitas Dianapura Bali, dan juga narasumber tentang financial planning di Radio Fox Bali 102 FM. Berarti sekarang domisilinya di Bali ya, Karian ya? Di Bali, betul, Stella. Oke, wah kita ini udah gak sabar banget nih Kak, pengen dengerin tentang financial planning ya untuk, kita nih Kak, generasi saya khususnya ya, Iya, iya, mempersiapkan keuangan, untuk pernikahan gitu Kak. Nah saya akan mulai dari isu yang, viral ya Kak. Ini saya juga jujur, banyak banget denger dari teman-teman gimana? saya. Nah, dan Hmm, saya cari tahu juga, data menunjukkan ternyata Kak, angka pernikahan itu terus menurun Kak, sejak 5 tahun terakhir. hmm, ya, Mungkin rekan-rekan juga suka baca ya di media sosial ya kayak, nggak cuma di Indonesia gitu, di Jepang, di Singapura, di mana-mana tuh kayaknya orang semakin sedikit gitu yang memutuskan untuk menikah gitu ya, kayak merasa, "Ya I'm single, I'm fine," gitu ya. Dan banyak kalau saya dengar selentingan dari teman-teman sih kayak ada perasaan takut gitu untuk menikah. Karena sekarang tuh generasi sekarang udah lebih melek nih dengan realita. iya, betul Pernikahan banget. tuh nggak mudah, betul nggak sih, Kak? Iya, 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 benar-benar setuju banget sama yang disampaikan Stella barusan ya. Kalau sekarang dengan fenomena yang tadi, oh aku udah boleh jawab apa Stella mau ada yang dilanjutin lagi? Boleh, Sudah silahkan, boleh Kak. ya? Iya. Oke, oke, thank you ya. Jadi kalau dibilangin terkait dengan fenomena tadi itu related banget juga gitu. Jadi di circle-nya Stella, di circle-nya saya juga gitu ya dengan keponakan-keponakan gitu ya. Mhm. Itu juga beberapa sudah mulai berpikir kayaknya kita pacaran-pacaran aja deh gitu, gak usah menikah gitu ya. Ya balik lagi ya, kembali lagi kalau kita mau bicara soal pernikahan, yang membedakan zaman dahulu 40 tahun lalu ya dibandingkan dengan sekarang, zaman dulu pola berpikirnya kalau banyak anak tuh banyak rezeki. Kan dulu gitu Iya, ya, orang tua saya gitu ya. Jadi dan mungkin kebanyakan orang tua zaman dulu gitu, makanya kayak, mama saya 16 bersaudara. Bapak saya 8 bersaudara, karena buat mereka banyak anak banyak rezeki. Ya buat kita-kita yang zaman sekarang ketika semakin berkurang gitu ya, keinginan untuk menikah semakin berkurang, punya anak juga kita mulai batasin, satu itu udah bagus deh gitu, udah oke lah gitu ya. Saya sambil iya. melirik ke istri saya, "Mana ya, kok kita cuma satu ya anaknya ya?" Loh, oke ya. Nah itu sebenarnya juga salah satu concern-nya adalah
bukan hanya minggu lalu topiknya kita bahas terkait dengan kesiapan mental, tapi juga terkait kesiapan finansial. Nah, tuh ada yang ngomong bahkan dulu saya sempat tidak mau menikah. Aduh, related banget. Untung istri saya mau saya nikahin ya. Gitu Stella. Jadi memang fenomenanya sekarang seperti itu ya, childless, lebih baik hidup sendiri, Ya, cewek mandiri itu ya, juga fine-fine aja ya, ya, kok ya. gitu. Eh, nggak perlu donatur lah, aku bisa membiayai diri sendiri kok gitu kan. Iya, viral Iya, banget itu, Kak. iya makanya. Iya, 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 benar-benar banget. Karena memang, realitanya ya gitu, sekarang kan di sini harus setuju sama saya ya, pernikahan itu nggak Mm-mm. cuma cinta, betul Kak? Tapi Us, banyak banget tanggung jawab yang diemban. Iya nggak sih rekan-rekan di sini yes, mungkin? benar banget, benar. Mungkin kita, waktu kecil disuguhi berbagai film princess-princess gitu ya, ketemu Prince Charming-nya, kayak happily ever after gitu. Tapi di kenyataannya tuh kayak enggak gitu juga Makanya, gitu. ya benar, benar, benar. Bahagia sih iya, tapi banyak juga loh gitu yang perlu dipikirkan gitu. Hmm, Ya betul, minggu lalu kita sudah bahas dari segi mental, mungkin ada rekan-rekan yang mengalami trauma karena, berasal dari keluarga yang, mungkin kurang bahagia, orang tuanya kurang akur, mungkin kurang rukun gitu ya. Namun hari ini kita akan bahas dari segi finansialnya nih. ya, Mungkin ada juga ya, nggak perlu ngaco nggak apa-apa. Mungkin bisa dijawab di dalam hati gitu. Ada rekan-rekan yang berasal dari keluarga yang, mohon maaf kurang secara ekonomi. Mungkin kesusahan gitu ya dari kecil kayak mau jajan aja susah karena nggak punya uang misalnya, atau ada yang harus bekerja gitu ya sambil hmm, sekolah, sambil related. membiayai kuliah Ya, gitu. Nah terus setelah udah lulus nih misalnya entah lulus sekolah atau lulus kuliah mulai bekerja, nggak cuma menghidupi diri sendiri nih, penghasilannya harus dibagi-bagi, buat sendiri, terus buat orang tua juga gitu. Jadi ya, kan semakin lama akan berpikir gitu kayak, gimana ya, ini aja udah kerja gitu ya istilahnya pontang-panting gitu, tapi, penghasilannya tuh kayak kayak nggak cukup, kayak nggak bisa nabung gitu, gimana mau hmm, menikah, nanti harus ya, membiayai mungkin istri, anak gitu ya. Nah, ini ada juga fenomena dengan istilah sandwich generation nih, Kak Rian. ya, Nah, sandwich generation ini juga kan banyak ya dialami ketika seseorang harus menghidupi 2 keluarga. ya, Menghidupi satu keluarga aja udah pusing, ini 2 betul. keluarga gitu. 2 keluarga ini maksudnya, dari generasi atas, generasi orang tua masih harus kita biayai. Terus kita misalnya punya anak nih, generasi Hmm, bawah kita, kita harus biayai juga. Jadi kayak kayak dihimpit gitu seperti hmm, sandwich gitu terjepit ya, ya. Kak. Ya, nah itu ternyata Kak, menurut data, ada sekitar 70 juta jiwa loh di Banyak Indonesia ya. ya sorry di, dunia yang termasuk sandwich generation ini. Berarti ini kan fenomena yang umum ya. Kenapa sih, Hmm. Kak, bisa banyak, eee, orang yang akhirnya menjadi sandwich generation? Kenapa ini bisa terjadi nih menurut kalian? Oke. So, sebelum saya jawab ke sana, jadi 44 tahun lalu ada seorang tante namanya Dorothy Miller ya. Waktu saya lahir tuh tahun 81. Dialah yang mencetuskan pertama kali istilah sandwich generation karena dia melihat banyak pekerja-pekerja gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa cari di sosial media, di Google dan sebagainya ya. Bahwa dia melihat perempuan-perempuan usia 30 sampai 40 tahun di saat itu, di tahun itu kelelahan yang amat sangat pada saat mereka harus merawat anak dan orang tuanya sekaligus gitu. Nah, Oke. berjalan kemudian yang terjadi di kita adalah sudah terjadi juga. Biasanya tersembunyi diam-diam dalam wujud anak pertama. Mmm, Zaman dulu anak pertama itu seperti semacam diberikan beban tanggung jawab lebih besar dari orang tuanya untuk
menjaga adik-adiknya, terus kalau dia nanti sudah lebih dulu sukses, dialah yang akan dijadikan tulang punggung berikutnya, setelah ayahnya mungkin tidak punya kemampuan menghasilkan uang lagi. Nah, itu dulu tuh, dulu ya, dan akhirnya sampai sekarang, apa namanya, anak sulung itu yang tadinya dulu lama-lama jadi tulang punggung gitu ya, dan harus bayarin adiknya, bayarin orang tuanya, kemudian, sudah mau nikah, udah mulai tambah pusing, "Gua kalau mau menikah, tapi keluarga belum beres secara finansial, padahal aku mau menikah juga." Itu jadi kayak kita bahkan sampai kayak lupa kalau setiap orang kita mau tolong, pertanyaannya adalah, "Yang nolong saya siapa?" Gitu. Iya. Nah, itu yang kadang kala kita nggak bisa lihat dari satu 2 orang tertentu yang mungkin ada di circle-nya kita gitu, dan beban itu yang mereka bawa gitu. Nah, kalau ditanya bedanya sama sekarang gimana? Bedanya zaman dulu dan sekarang udah pastilah biaya hidup kan gila-gilaan, tuntutan, Mmm, semuanya makin tinggi, belum lagi dengan fenomena, kemudahan akses sosial media yang hobinya banding-bandingin, bahkan suka bikin flexing-flexing yang buat orang jadi kayak mikir, "Cepet banget ya, enak banget ya, bisa dapat duit cepet itu ternyata gampang ya," gitu. Nah, itu kan kayak kita tuh kayak dimasukin informasi semuanya tuh serba instan dan gampang gitu. iya. Nah, padahal satu penyebabnya kenapa banyak banget yang masuk ke generasi geprek itu, yang kejepit itu ya, itu satu karena minimnya literasi keuangan, Mmm, ya. Jadi, eee, nggak semua ya, saya boleh tahu nggak di kolom chat diketikin siapa di sini yang orang tuanya secara rutin dan reguler ngajarin soal bukan cuman cara mencari uang, tapi mengelola uang. Ada nggak yang punya privilege itu? Boleh ketik ya. Kalau saya beda banget ya. Dulu almarhum papa, dia lebih cenderung, kalau ada duit di-save. Karena mungkin latar belakangnya, Chinese Cirebon yang usaha kelontong, jadi ada uang itu harus di-saving gitu, ya. Kemudian kalau ibu saya berbeda lagi, orang Manado ya, "Kamu mau apa? Beli, yang penting cari uangnya, kerja," gitu. mmm, Jadi itu kan literasi keuangannya minim banget gitu. Oh ya udah berarti saya kalau mau dapetin sesuatu, saya bekerja menukarkan apa yang saya punya untuk sejumlah uang supaya saya bisa beli gitu. Dan ya itu yang banyak masuk di saya yang ajaran dari si mama gitu. mmm, Ya, kalau si papa lebih ke saving, saving 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 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mmm, sudah dianggap hal yang biasa kalau ada orang dalam anggota keluarga, mungkin kalau ada yang related boleh boleh diketik juga gitu ya, bahwa hal itu umum kok kalau kita membebankan tanggung jawab finansial mungkin kayak yang tadi ya contohnya, ke anak yang paling tua, biasanya begitu, ya. Atau misalkan ketika ada, keluarga yang, eee penghasil uang terbesarnya misalkan si ayahnya sudah nggak ada, akhirnya anak-anaknya semuanya bekerja sama untuk menghasilkan uang, dan itu dianggapnya udah lumrah gitu, biasa ajalah gitu. Jangan lebay deh jadi generasi sandwich gitu ngomongnya. Ya kan? Padahal kan nggak gitu, gitu. Kita punya pengetahuan juga belum banyak gitu, apalagi masih muda SMP, SMA saatnya harusnya masih sekolah belajar, tapi udah dituntut untuk cari uang. Kenapa? Karena ada kebutuhan keuangan di dalam rumah tangga kita, karena si penghasil, eee, finansial yang terbesarnya udah nggak ada misalkan gitu, ya. Belum lagi ada nggak di sini yang pernah ngalamin, mmm lagi sibuk mau nabung untuk persiapan nikah, ternyata orang tua sakit keras, mohon maaf misalkan, ada nggak yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Kan akhirnya bubar ya. Jadi segala sesuatu yang sudah kita siapin, jadinya malah nggak tercapai gitu. Ada lagi yang lagi nabung buat bikin rumah, ternyata ada saudara yang mau pinjam duit gitu. Kalau mmm, ditolak nggak enak, nanti orang tua apalagi itu yang minjem masih kerabat, adik kandung atau kakak kandung dari orang tua, itu susah juga nolaknya gitu. Nah, ini yang kadang kala buat kita tuh
apa ya, kita jadi kayak ngerasa, aduh kerja udah penghasilannya sekarang tambah tambah sulit, ekonomi semakin sulit gitu ya, ketika dapat uang nggak bisa dinikmati sendiri, kalau dinikmati sendiri nanti dibilang egois lah, nggak perhatian sama keluarga dan sebagainya. Ini fenomena yang saat ini memang perlu kita filter, supaya kita juga lebih sehat gitu secara mentalnya, gitu. Itu sih kalau kalau apa saja yang membuat, terjadinya generasi itu gitu. Iya. Wah itu kayaknya memang kompleks dan kayak bener Iya, apa ya, fenomena yang kayak umum gitu, karena ya di keluarga mhm, saya juga banyak gitu yang punya pemikiran seperti itu, gitu ya. Nah, terus Kak, ini berarti gimana nih dampaknya gitu, untuk Gen Z mungkin ya, kayak generasi iya, anak gitu ya, iya, itu iya. gimana tuh Kak? Gen Z itu bakalan usia 30, 40 kan setelah Iya ini iya, gitu ya. Nah buat kita yang di saat ini usia 30, 40 ada risetnya Stel, ya mungkin nanti mmm, teman-teman juga bisa dicatat gitu ya. Jadi, 73% ya, itu jadinya ketika ada di posisi ini sebagai sandwich generation gitu ya, mereka punya rasa bersalah kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga loh. Ini bahaya, ketika ada rasa bersalah ini berat banget. Kita jadi kayak, "Iya nih gara-gara aku nih akhirnya keluargaku yang tadinya bisa makan 3 kali sehari, akhirnya cuma bisa 2 kali sehari atau 1 kali sehari." Iya nih, yang tadinya susu anakku 1 kaleng untuk 3 hari, akhirnya cuman bisa 1 kaleng untuk 1 bulan. Ini yang kita, mmm, ini faktanya, masalahnya ini yang terjadi gitu, mmm. rasa bersalah gitu, ya. Nah, makanya kita harus segera, coba datang nanti ujungnya kita, terakhir kita coba konsultasi dengan profesional ya untuk membantu kita, ya. Kemudian yang kedua, 66% generasi sandwich itu jadi khawatir tentang masa depan sendiri. Jadi takut menikah ya? Jadi takut menikah, iya kan? Jadi Iya takut iya iya iya. bermimpi, itu yang paling berat Mmm, gitu. Jangan deh, jangan nggak usah mimpi ketinggian deh, orang keluarga aja susah makannya gitu. mmm, Jangan pernah deh bermimpi untuk punya waktu refreshing pergi ke Bali gitu. Jangan, orang makan aja nggak belum tentu 3 kali sekali gitu, 3 kali sehari gitu. Nah, lebih data yang lain lagi 51% jadi sulit punya hubungan pribadi untuk keluarga inti, karena waktunya habis sibuk dipakai untuk cari income tambahan. mmm. Bagus sih di satu sisi ya, menambahkan penghasilan gitu. Nah, fakta yang lain ini juga penting nih buat kita ya. Kita harus ingetin ya buat kalau ada di sekitar kita, keluarga kita, 40% dari generasi sandwich itu jadi orang yang mudah mengalami stres dan burnout. Ini yang dibahas minggu lalu. Ya, jadi mereka butuh pertolongan gitu, tapi kadang mereka nggak bisa minta tolong, karena apa? Sibuk menolong yang minta tolong gitu. Iya iya. Ini sedih gitu, ya. Makanya kalau kita ada di situasi yang saat ini lebih beruntung dari kejadian tadi, itu banyakin bersyukur deh, banyakin bersyukur, Mmm, kemudian kita coba optimalisasi kembali duit kita, income kita saat ini, cara kita ngelola uang, cara kita ngeluarin duit itu sebijaksana mungkin. Karena kalau kita bisa bantu orang lain, itu pasti kita jauh lebih happy kok, ya. Masih ada 3 fakta lagi, 21% generasi sandwich jadi orang yang kayaknya merasa kesulitan dapat kerjaan, gitu. Ada ketakutan dalam dirinya mereka gitu, "Aduh aku bisa dapat kerja nggak ya? Sainganku tambah banyak nih, S1 yang cari kerja aja kayak kemarin yang sempat viral itu gitu ya, lowongannya 2.000 yang lamar 2 juta gitu, atau dua mmm, ribu lima ratus atau lebih banyak lah cuma 1/10 dari, eee, ketersediaan yang ada gitu, tapi jumlah orangnya banyak banget gitu, saingannya tambah banyak." Tapi yang saya mau tekankan di sini ini ya teman-teman, salah satu kenapa saya juga merasa beruntung bisa kenal HDI 4 atau 5 tahun yang lalu gitu ya.
ini kita bisa jadikan satu opportunity nih, ketika banyak Gen Z yang merasa kesehatan mentalnya bisa terganggu, kesehatan fisiknya terganggu, kesehatan keuangannya bisa terganggu, itu bisa kita kenalin sama bisnis HDI, ya, tapi nanti kita bahas di akhir. Nah, 13% ini lagi nih, 13% orang jadi mudah lelah loh, generasi sandwich loh. Ya, dan gampang sakit. Nah, itu makin parah gitu. Mmm, Udah cari duit susah, cari kerja susah, gampang sakit, beban pikiran, beban mental, akhirnya harus berobat malah keluar duit. sakit mah, Kak. Sakit mah gitu ya kan, GERD langsung ya kan. Iya 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 iya. Nah, dan yang terakhir 10% generasi sandwich merasa mereka jadi kayak nggak punya waktu luang buat diri sendiri. Akhirnya Mmm, yang bagian pengembangan diri, mau, belajar, cari mentor, cari komunitas, mereka udah langsung kayak nutup, "Enggak, gua nggak ada waktu nih, nggak bisa ngerjain yang lain," gitu. Nah, ini yang bahaya ketika seseorang keluar atau tidak terkoneksi ke sebuah komunitas yang positif, ini akan sangat mempercepat kayak cara berpikirnya, kemampuan otaknya bekerja, kemampuan melihat potensi dan, opportunity itu jadi lebih berkurang sih, Stella. Itu dampaknya, sedemikian mengerikannya gitu. iya iya iya. Wah, ini memang faktanya seperti itu ya, rekan-rekan ya. Yes, ya. Pasti banyak juga gitu yang mengalami, seperti itu. Nah, cuma nih Kak, itu kan, Mmm, bicara secara umum. Nah, iya. kita semua pengen tahu nih Kak, kalau dari Kak Rian sendiri gimana? Mungkin Kak boleh diceritakan, Kak Rian kan sudah menikah ya Ya, posisinya ya. ya. Nah, ini menikah di usia berapa nih Kak? Menikahnya itu tahun 2015 udah umur 34, 35 lah. Jadi sekarang udah 10 tahun dengan istri Oke. saya Laura, bedanya adalah waktu kita masih pacaran pun, kita karena kita di gereja, kita disiapin kelas khusus untuk membicarakan beberapa aspek kehidupan yang penting untuk kita, kulik, kita kenali dari calon pasangan kita, itu Oke. sejak dini gitu. Jadi termasuk ada sesi pembahasan soal finansial. Jadi katanya waktu Mmm, pacaran lebih baik hadap-hadapan. Artinya apa? Segala sesuatu yang memang kita bisa sampaikan secara terbuka, baik dari sisi kesehatan, pekerjaan, keuangan, pengembangan diri, hobi, pe masa lalu dengan pasangan sebelum-sebelumnya, ya. Ini semua dilakukan pada saat pacaran. Jadi ketika sudah menikah, kita bisa saling punggung-punggungan meng-cover satu dengan yang lain. Karena wah. biasanya malah dibalik, lagi pacaran bilang ke orang tua, "No, dia yang paling the best kok saat ini buat aku, dia segalanya." Tapi Mmm. jadi saling cover waktu pacaran, tapi pas menikah, ayo, kok kamu nggak pernah bilang punya hutang, kok kamu nggak pernah Nah, bilang belum selesai sama mantan yang itu, gitu ya. mmm, Kok baru ketahuan kalau ternyata A, B, C, D, dan E yang tadinya harusnya diberesin waktu pacaran, nggak pernah dibahas, Tel. Ya, nah, oke. keuangan buat kami sendiri itu juga jadi salah satu concern. Cuma bedanya waktu dulu kita nggak bahas sedetail setelah kita menjalani Mmm, pernikahan selama 10 tahun, ada part-part yang kita baru baru sepakati, ya kan, mhm, perbedaan itu biasa, tapi bagaimana kita dengan pasangan bisa sepakat melihat satu aspek terutama keuangan ini untuk nantinya kita perbaikin, ya udah mmm, nggak apa-apa sambil jalan aja gitu. Dulu tadi saya sampaikan konsepnya kalau di saya diajarinnya ya kalau mau sesuatu beli, mmm, usaha, kerja, itu saya kasih tahu gitu ya. Dan saya, waktu menikah baru ada beberapa yang, ketahuan gitu sama istri gitu kan. mmm, Contohnya, demen banget sih jajan snack gitu, kayaknya nggak bisa mhm, hidup kalau nggak ada snack gitu. Jadi mmm, iya, buat saya ya tadi ya, balik lagi nih, ada pola-pola mungkin, eee, rasa sedih, rasa marah, rasa waktu kecil nggak terpenuhi, mmm, dan waktu besar belum diberesin, itu biasanya kita bawa ya? masih kebawa.
gitu. Dulu cari Mmm. jajanan tuh susah, sekarang saya udah punya uang kenapa sih saya nggak boleh gitu. Dulu Ah. susah banget makan McD, sekarang saya udah punya uang makan McD terus lah gitu. Itu jadi Oke. kayak kebawa gitu, ya. Kayak Nah, pelampiasan gitu ya, Kak? benar benar benar. Nah, ini istri saya udah langsung nulis ya kan. Nah, harusnya waktu pacaran kita udah ngomongin habit Mmm. ngeluarin duitnya apa aja sih biasanya. Dulu Mmm. saya suka banget yang berkaitan dengan gadget, dengan otomotif, dan jajan. Itu saya 3 hal yang paling boros dulu, Oke. ya. Kayaknya pengeluaran terbesar sebelum mengenal Laura tuh itu 3 dari zaman masih pertama kali kerja 2007 di Semarang gitu ya. Kemudian kerja di mana-mana itu saya pengeluaran paling boros di situ. Nah, kalau Laura dia berbeda gitu. Kalau istri dia lebih kepada ya cari uang nggak gampang. Jadi kalau Mmm. ngeluarin uang juga harusnya nggak gampang gitu. Habit-nya jelas, Mmm. polanya jelas. Lebih Kalau hemat gitu ya, Kak? lebih kepada kalau ya kalau memang dibutuhkan itu yang didahulukan. Bukan yang Oke. itu mau, ingin, ya udah gitu. Kalau ingin, beli, kalau saya kan ya pengen beli, karena kan dulu Mmm. yang dimasukinnya itu, kalau mau beli kalau mau beli gitu ya. Nah itu yang Oke kita oke. coba adjust pada saat kita menikah sekarang gitu, supaya ya tadi bocor-bocornya itu lebih terkontrol gitu dan, Mmm. eee, lebih terkontrol ketika saya resign dari kantor. Ketika saya Oh, kerja kantoran, saya punya excuse saya kerjanya, cukup padat sehingga saya butuh supply, ransum makanan tiap oke. sore untuk itu gitu. Nah kalau sekarang kan udah di rumah ya kerjanya udah enak gitu ya, banyak kerjaan yang bisa dilakukan dari rumah jadi udah agak berkurang ya. Peace sayangku, aman. Itu emang maksudnya beli snack gitu loh, Kak? Maksudnya snack paling berapa sih? Itu bisa memicu keributan ya, Kak? Karena sering kan. Oh, Tiba-tiba beli oke oke dimsum di oke. depan, tiba-tiba GoFood datang, tiba-tiba pada hari yang sama gitu. Tuh kan, tiap hari tuh bocor halus tuh. Oke Iya, oke. iya tuh. Nah, Ya, ini damai tuh damai. katanya biasanya tuh emang kalau pasangan tuh ada yang satu lebih boros, lebih berani lah gitu, lebih royal ngeluarin uang, yang satunya lebih hemat, katanya gitu ya. Nah ini Saya tidak berkata-kata. oke oke. Nah tapi itu, berarti kalau tadi dari yang, Kak sampaikan kalau boleh saya, rangkum, berarti dari pacaran itu sebenarnya udah buka-bukaan ya Kak, tentang kondisi finansial masing-masing gitu ya? Iya dong iya dong. Oke. Karena, kan nggak ada garansinya. Waktu pacaran aja dia nggak Mmm. terbuka, apa garansinya waktu sudah menikah dia mau terbuka? Ayo, nggak ada Oke. garansinya, mendingan dari awal dong gitu. Oke, terus jadi lebih sama-sama enak dan lebih Yes. objektif gitu ya menilainya ya? Betul betul. Jadi lebih lebih Oke. kepada kalau itu terjadi lagi, kita tahu harus ngapain, kan gitu. Lebih baik kan begitu ya, preventif. Kita lebih baik mencegah api kan daripada madamin api kan, Ya. gitu. Nah, kalau tentang sandwich generation sendiri gimana nih, Mmm, Kak? Posisinya Kak Rian dan posisinya Kak Laura itu gimana nih? Apakah, mmm, Kak Rian dan Kak Laura ini, juga harus membiayai, kehidupan orang tua ya, atau seperti apa? oke. Jadi, eee, waktu kita masih di Jakarta ya, saya di Jakarta dari 2012 sampai 2018 sebelum kita pindah ke Makassar. Waktu pindah ke Makassar kita mengajak, mertua ya, papa mertua. Karena Mmm, kalau di Jakarta aja tidak ada yang mengurus gitu ya. Jadi oke. waktu sebelum pindah ke Makassar yang jadi beban tanggung jawab keuangan kami itu ada 2 rumah. Rumah Oke. mertua di Bintaro dan rumah kami di BSD gitu. Mmm, Plus waktu itu 2017, Laura, hamil punya anak. Di 2017 kita membagi nih, dari source of income kita yang ada, kita mhm. bagi yang mana untuk rumah, Bintaro, mana buat rumah kita di BSD, mana yang buat anak gitu. Jadi itu kondisinya dan sampai sekarang, kita memang mengalokasikan ya, terutama berkaitan dengan kesehatan ya, karena mertua udah umur 75 saat ini ya, dan salah satu yang paling, banyak kita alokasikan anggarannya itu setiap
bulan adalah untuk suplemen ya, pastinya pakai HDI ya, karena kita sangat proven banget itu yang kita salah satu reason kenapa kita, nyaman banget menggunakan produknya dan bergabung di bisnisnya gitu. Oke. Ya. Berarti, tadi maksudnya masuk gitu ya ke kategori sandwich generation ini berarti ya, Kak? Iya, masuk masuk Nah, masuk. ini tuh Ada tanggung jawab atas dan bawah. udah di-planning-kan sebelum menikah? Nah, kalau yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mertua, kita nggak pernah planning. Karena kan Ber kita nggak tahu kondisi kesehatan orang itu kayak bagaimana, ya kan? oke. Itu yang akhirnya buat kita kan jadi mikir, "Wah, ternyata nggak disiapin nih," gitu ya. Kayak mendingan kan tahu gitu dari dulu bukain asuransi waktu masih umur 60-an, sebelum Mmm, 70 kan harusnya masuk asuransi kesehatan juga harusnya masih lebih bisa kan diterima. Tapi baru taunya pas udah umur 70 batas limitnya untuk masuk asuransi kesehatan udah nggak bisa. Coba mmm, dari dulu kita udah planning-in ke sana gitu, karena BPJS aja nggak cukup gitu. Ada mmm, part-part nah tuh, ya. Kalau di kita tuh, karena si papa ada demensia, bener ya, ada demensia gitu, waktu dulu sempat ada yang gagal ginjal dan sebagainya. Itu benar-benar yang membuat kita jadi kepikiran, "Aduh tahu gitu dari dulu ya kita pikirin untuk kesehatannya orang tua." Maka di sesi ini saya mengajak kita semua nih sekalian nih mumpung ya Stella ya, yang orang iya, tuanya masih kepala 5, kepala 6, ayo mmm, anggarkan sebagian dari penghasilan kita untuk dibeliin asuransi ya. Bukan karena mmm, saya belasan tahun di asuransi nih, tapi kita tahu ya, asuransi itu buat jagain aset dan investasi kita supaya nggak habis, hanya gara-gara faktor kesehatan, biaya kesehatan, ya. Paling itu, oke. ya yang belum kita siapin sih, lebih ke kesehatan untuk, mertua, untuk orang tua. Oke oke. Berarti, eee, sekalipun gitu ya, Kak, udah di-planning-kan gitu, sebelum menikah, tetep akan ada Ada gitu bocor-bocor tak situasi-situasi. terduga, Ya, tak betul. terduga yang emang harus butuh untuk didiskusikan lagi gitu selanjutnya kan ya. Iya iya, Nah, benar tapi benar. seberapa jauh sih Kak planning gitu ya, tentang finansial sebelum menikah ini tuh seberapa jauh pengaruhnya, perannya, dampak positifnya mungkin ya Kak untuk, Mhm. kehidupan pernikahannya sendiri gitu Kakak selama 10 tahun gitu? Mmm, oke, ini nanti malah akan menjawab pertanyaan berikutnya sih, lebih kepada kalau kita sama-sama di kondisi yang dua-duanya generasi Mmm, sandwich, ya, nah maksudnya saya pria dan ya wanitanya pria dan sama-sama wanitanya gitu ya, menanggung. yang mau menikah sama-sama punya tanggungan. Iya, Untuk orang tua, bahkan nanti udah mmm, mulai mikir untuk keluarga gitu ya, mhm mhm. memang betul-betul harus dipersiapkan supaya apa, nanti yang namanya tekanan finansial itu nggak jadi double-double. Oke. Tekanan finansialnya lebih ter-manage lah gitu. Walaupun tetap ada yang hal-hal di luar yang kita Mmm, prediksi sebelumnya, tapi ada hal-hal yang sudah bisa kita antisipasi sebelumnya gitu. Ibaratnya mhm, titik-titik apinya itu bakal banyak, tapi kita udah prediksiin mana-mana yang punya potensi yang yuk kita coba siapin jangan sampai kebakaran gitu, oke. gitu. Berarti mungkin contohnya yang tadi gitu ya, oke, maksudnya secara nyata orang tua misalnya, Iya. udah umur 60-an gitu siap-siap asuransi gitu ya, Kak, Iya, maksudnya? buruan deh gitu. Iya, Oke langsung oke. buruan gitu. Ya karena kan gini, kayak yang saya sampaikan minggu lalu ya, bicara soal generasi sandwich itu bukan soal bicara saya jadi punya beban, enggak. Mmm, Justru dengan kita harus ambil point of view-nya yang positif. Ketika kita dianggap sebagai kita yakin dan kita percaya kita ada di generasi sandwich, pasti ada rencana Tuhan kok di situ. Contohnya buat apa? Buat kita jadi lebih bijaksana ngelola duit, plus yang kedua kita jadi wah, lebih bisa menunjukkan rasa cinta kita kan. Kan kita nggak boleh milih. Ngeladenin orang tua atau menelantarkan masa depan mmm, kita nih lewat anak kita. Kan itu mhm, cintanya kan nggak bisa disuruh pilih ya, nggak sejahat itu gitu. iya Tapi iya justru iya. malah gimana caranya dengan apa yang ada sekarang, kita tetap bisa menyayangi dua-duanya semaksimal mungkin Mmm, itu. Itu kita harus ngelihat generasi sandwich ini bukan jadi saya terbeban gitu, saya ditekan atas bawah, bukan.
Justru malah kesempatan kita untuk menunjukkan dan kita lebih realize bahwa, oke situasi kondisi ekonomi kita sekarang lagi amburadul nih, terima dulu, ya udah, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kita diskusi, duduk bareng, ngobrolin, harus habis ini harus ngapain ya, supaya, kita itu nggak cuman cuman bertahan dalam pernikahan dan hidup ini, tapi Mmm. kita menikmati pernikahan dan kehidupan ini gitu, itu goals-nya, gitu. Oke. Nah, mungkin ini nggak apa-apa ya sambil per poin mungkin Kakak Ya, ada, solusi gitu ya. ya, Karena ya, kan kita pasti penasaran sama solusinya nih gitu. Contohnya tadi gitu ya Kak, kan berarti harus nyiapin ini, apa, ya contoh asuransi buat orang tua gitu, cuma nanti kan mau menikah harus, membiayai juga gitu ya, mungkin, dia mau KPR rumah atau, beli kendaraan gitu ya, ya. terus biaya anak gitu. Nah itu gimana tuh Kak, dalam mempersiapkan dan juga komunikasi gitu ke pasangan? Oke. Ya, ini jadi lebih semakin menarik ya terkait dengan Mmm, apa sih yang bisa kita lakukan ya. Ini yang seringkali jadi kendala nih komunikasi. Yang pertama, bicara jujur aja gitu sama pasangan sedari sebelum menikah, calon pasangan ya. oke. Diskusikan kondisi keuangan kita, ya udah terbuka aja ya penghasilan saya segini, habit saya mengeluarkan uang tuh ini loh A, B, C, D, E. Ngobrolin dari awal, lalu bikin kesepakatan, kesepakatannya nggak sama untuk setiap rumah tangga ya nantinya ke depannya ya. Misalkan dari 100% income kita yang kita gabungin, misal, Mmm, oke 60% buat rumah tangga kita ya, 20%-nya buat keluarga kita, orang tua kita, sisanya baru kita tabung apa investasi 20%, bisa kayak begitu. Nanti oke. disesuaikan aja sama, kondisi teman-teman dan keluarganya masing-masing ya. Lalu, membiasakan diri untuk membuat anggaran jangka pendek, jangka menengah, jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, atau yang di atas 5 tahun, di atas 10 tahun lah untuk jangka panjangnya. Buat aja catatan sederhana lah gitu ya. Itu paling nggak jadi kayak, road map-nya kita gitu untuk pengeluaran. Terus yang ketiga nih, yang ketiga gimana solusinya buat kita yang sama-sama generasi sandwich tapi pengen nikah gitu ya. Cari tambahan penghasilan atau passive income dari aset ya. Ingat kalau istri saya sering ngingetin kalau mau belanja yang sifatnya keinginan, belinya pakai duit dari aset yang menghasilkan ya, jangan dari duit utama gitu, ya. Mmm, Nah, kemudian enaknya apa? Nah, kita bisa tawarkan sebagai distributor, jadi affiliator, buka bisnis kecil gitu ya, atau mau freelance gitu untuk nambahin income kita. Terus yang keempat, nah ini, libatkan peran keluarga. Kalau dengan hubungan keluarganya itu sehat, biasanya enak nih, kakak dan adik hubungannya sehat, diajak ngobrolin untuk caranya nanti gimana membiayai orang tua gitu. Kalau mama saya udah mau masa pensiun nih ya, nanti akan ada hari saya dan adik saya akan duduk bareng untuk membahas berapa hari si mama berapa bulan akan di Bali, berapa lama dia di Salatiga gitu. Itu salah satu mmm, topik pembahasan kita. Ya, kalau dengan keluarga yang cukup open minded, ini enak banget. Jadi kita nggak ngerasa semua harus kita tanggung sendiri gitu, bisa berbagi. Ya, kecuali kita anak tunggal, ya berarti ya kita memang menanggung resiko lebih besar mmm, gitu. Tapi bukannya nggak mungkin jadi lebih bisa mengasihi orang tua dan nanti anak kita gitu ya. Nah, sama yang terakhir, edukasi terkait dengan keuangan dan punya asuransi itu akan jadi salah satu pelindung kita sih untuk, menjaga just in case kalau ternyata ada apa-apa pun sama kita, orang tua tetap masih bisa menjalankan kehidupannya, biaya-biaya yang mereka keluarkan mereka tetap harus dapatkan, mereka masih bisa, terima dari kita, tapi anak-anak kita juga terjamin ya. Jadi penting banget juga punya, asuransi, punya budgeting, punya instrumen investasi banyak, dana darurat gitu ya, biar kita nggak kayak nanggung beban kesehatan, beban biaya-biaya itu tuh sendirian kita. Itu kurang lebih sih bisa jadi solusi sih. oke. Nah, ini aku ada cerita juga sih, Kak. Jadi Mmm, ini
pengalaman temen gitu ya. Hmm, hmm. Dia dan pasangannya tuh sama-sama sandwich generation gitu Wah, dan dia mirip tuh nih, ya. mengeluh gitu Iya, jadinya kayak, iya, iya. "Aduh Oh, gimana ya, udah harus menanggung biaya hidup orang tua," gitu, tapi di sini masalahnya adalah orang tuanya masih merasa kurang. Nah, hmm. padahal dia juga kan harus membiayai anaknya juga gitu ya. Nah itu gimana nih Kak, menanggapinya? Oke. Wah, ini challenging banget gitu ya, antara orang tua apa anak gitu ya. Nah, ini tadi yang berkaitan sama, statement sebelumnya ya, mmm, bicara jujur apa adanya, bahkan itu termasuk kepada orang tua sekalipun, Mmm, harus berani. Karena kalau mereka generasinya nggak teredukasi dengan hal-hal yang berkaitan sama mengelola keuangan, ya terus tanggung jawab itu dikasih ke siapa? Ya kan harusnya anak dong, kan kita ya. Karena kalau bukan kita siapa? Ya udah ajak duduk bareng gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka dengerin, "Ayo sini kita rembuk, urun rembuk bareng kita ngobrolin. Situasinya saya punya income tuh hanya segini, sudah dibagi A, B, C, dan E. So, kalau menurut papa dan mama gimana? Oke, kita kayaknya kurang dan sebagainya lalala, tapi kita tetap baru bisanya sekian persen aja untuk papa dan mama. Paling tidak tidak kekurangan makan dan masih tetap bisa dapat suplemen vitamin. Tapi kita nggak bisa mmm, jalan-jalan dan sebagainya. Yes, karena kami pun tidak ada anggaran buat jalan-jalan. Harus berani oke. bilang sesuai faktanya gitu. Nggak bisa kita bilang, "Oh ya udah mama tenang aja, nanti saya cariin deh duitnya." Nggak bisa. Jangan, jangan. Tidak Mmm, sehat hubungannya ya. Nah nih, karena orang tua perlu dibantu juga ngelihat kebutuhan mereka itu sebenarnya berapa, kalau perlu dihitung ya. mmm, Kadang mereka minta, "Tambahin deh 1 juta gitu ya. Ini ada banget, baru aja 3 hari yang lalu gitu ya. Baru aja ada temen juga cerita hal yang sama gitu ya. Papaku tuh nambah minta uang tuh nambah lagi 1 juta gitu ya. mmm, Tapi habis itu aku coba cek, dia bilangnya katanya, buat beli makan gitu. Terus aku cek, "Emang papa sekali makan berapa?" 15.000. Oke, 15.000 sehari makan berapa? Dua dua kali gitu ya, 15.000 kali 2 kan 30.000 ya, Pa. Kalau sebulan kali 30 tuh masih 900.000. Tapi sebelumnya papa minta 1,5 juta, sekarang minta 1 juta lagi. Itu 1,5 juta buat apa ya, Pa? Gitu. Ya, mmm. ternyata ujung-ujungnya apa? Dia membagikannya kepada saudara kandungnya dia, untuk membiayai anak dari saudara kandungnya. Mmm, Nah itu baik. challenge tuh, iya Iya, kan? iya, iya. Tapi teman saya akhirnya mengambil keputusan, nggak bisa, stop, kita harus stop, karena saya juga punya anak 4 yang harus saya biayain, 4. anaknya 4. Wah, Saya membiayain papa dan saya membiayain anak 4. Jadi kalau mau dibagi lagi buat keluarga, mohon maaf ya, saat ini lebih baik kita saving dulu. Karena secara finansial, yang dibantu pun itu berpunya. mmm, Dia punya anak bahkan sekolah di luar negeri. Ngirimin orang tuanya uang juga gitu, tapi karena masih ada hubungan kakak adik, akhirnya si bapak ini merasa dia kakak, dia tetap memberikan sejumlah uang satu mmm, juta itu ke adiknya itu, gitu. Nah, kalau situasinya kayak begitu, ingat ya, kan kita dengan pasangan kita sendiri kan bisa ada perbedaan prioritas, itu juga diberesin dulu. mmm, Jangan sampai kita sendiri dengan pasangan belum beres, lalu kita, ketemu dengan orang tua yang punya tuntutan banyak, ini malah jadi berabe gitu. Nanti kita harus mmm, sepakat dulu nih sebelum kita ngajak duduk orang tua, duduk bareng, urun rembuk, "Ayo ini faktanya." Ya jadi kita harus tunjukin sama mereka, sebenarnya papa dan mama tuh pengeluaran sebulannya itu berapa duit. Ini yang kita bantu dulu ya, sebisa kita saat ini. Doain kita ya, sumpahin kita ya, supaya kita rezekinya lancar gitu, ya. balik lagi berarti prioritas gitu ya, yang Yes. penting-penting dulu gitu ya? Iya, yang urgent Oke, dulu, yang kalau nggak dipenuhin bisa kita sakit, opnam gitu, nah itu tuh. mmm, Kalau enggak mah, nanti dulu dibuatin prioritasnya, iya, 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 ya. oke. Nah,
Balik lagi ke sandwich generation nih, Kak. Ya. Biasanya sandwich generation ini tuh kayak diwarisin gitu. Karena Mmm, tadi yang Kakak bilang gitu kan, ini tuh kayak udah wajar gitu orang tua berpikir, "Oke, nanti kalau udah pensiun kan ada anak gitu yang ya, membiayai." Itu tuh jadi kayak pola pikir itu gitu yang, terus diturunkan. Nah, Eee, ini bisa nggak sih, Kak, sebenarnya gitu, misalnya let's say di generasi kita gitu, ya, rantai sandwich generation ini tuh diputus gitu. Dan kalau mhm, menurut Kakak bisa tuh gimana nih, Kak, caranya gitu, supaya kita oke, tuh at least misalnya kita oke, masih membiayai orang tua dan juga anak, tapi minimal anak kita tuh, eee, nggak perlu seperti itu gitu, istilahnya kita bisa membiayai pensiun kita sendiri gitu. Nah, berarti kan harus ekstra ya, Kak. Nah, itu gimana nih, Kak, banget caranya? banget banget, iya. Apalagi kemarin tuh sempat beredar-beredar juga gitu ya di sosmed yang bilang Mhm gini kan, orang tua itu bukan, dana darurat gitu ya, anak mhm bukan dana pensiun, ya kan. Kita mhm berharap nih nanti anak kita yang membiayai pensiun kita gitu ya. mhm. Apalagi jadiin teman kita paylater gitu ya, kan itu apa namanya, statement-statement yang harus kita hindarin gitu ya. Karena Ya, hati-hati terutama juga kalau yang berkaitan sama paylater ya. Teman-teman semuanya di sini mmm, ya hati-hati dengan jebakan kalau bisa kredit ngapain harus cash, tuh banyak banget jebakannya ya. Pokoknya nanti, cry later ujungnya kalau kita biasa pakai pay later ya, hati-hati ya. Cry later, nangisnya belakangan ya. Nah, jadi gimana cara kita supaya bisa mutus gitu ya. Mutusnya mhm. itu salah satunya yang pertama kita bisa lakukan adalah rutin mencatat gitu ya. Rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran. Sesimpel ketik aja di notes lah gitu. Atau Atau aplikasi kalau banyak kali ya, Kak? atau aplikasi udah banyak sekarang Mmm, gitu ya, ada money tracker, money manager, banyaklah gitu, lucu-lucu kok, dalamnya juga banyak opsinya gitu ya. Kalau nanti teman-teman coba download salah satu, aplikasi di gadgetnya kita, untuk bantu kita untuk monitoring gitu ya. Kemudian, mmm, minggu lalu juga saya sempat state ya, gimana caranya untuk memutus, apa namanya, generasi sandwich, berarti kan adalah banyakin duitnya. Kan gitu mmm, ya, kan kita nggak boleh alergi sama duit dong, kan duit itu benda mati juga gitu, nggak ada yang salah mmm. sama si duit kan. Tapi cara kita make uang itu yang seringkali jadi masalah gitu. Nah, bangun aset kemudian hasil dari membangun aset tadi contoh rumah, rumah aset bukan? Bukan. Ayo, rumah aset atau bukan? Ayo, coba ketik, rumah itu aset apa bukan? Bukan. Selama rumahnya cuma dipakai buat tempat tinggal, tidak menghasilkan, Mmm, itu jadinya liability kan, jadinya beban, listrik, mhm. cat, perbaikan dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin rumah jadi aset, ada lantai 2 buat kosan, ada garasi buat buka rumah makan, itu rumahnya jadi produktif, jadi punya bisa menghasilkan aset. Nah, nanti dari aset tadi yang menghasilkan uang, baru kita pakai beli untuk tambahan keinginan atau kebutuhan dioptimalkan atau kita memperbanyak, channel lain buat jadi kita punya tambahan, income ya, jadi distributor, affiliator. Lalu yang ketiga, balik lagi diskusi sama keluarga. Ya, kalau keluarganya nggak bisa mikir, nggak punya pengalaman, nggak tahu juga hal kayak begini, ayo datang sama profesional. Kalau teman-teman punya perbankan, datang di bank manapun ya, saya juga nggak mau sebut merek bank saya terakhir gitu ya, tapi di sana ada RM-RM yang bisa bantuin ya, untuk mengelola duitnya teman-teman, kemudian dialokasikan kemana sih yang paling tepat saat ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya dan yang paling penting itu, milikilah kayak kita sekarang nih, komunitas yang sehat, yang tepat, yang suka ngobrol sesuatu yang berkaitan untuk kualitas hidup lebih baik gitu. Ya, nah, lalu ketika rantainya sudah diputus, baru kita pikirin lagi gimana caranya punya financial freedom gitu. Wah, di sini saya dengar kata yang menarik nih, Mmm, financial freedom ya. ya itu Ini impian banyak semua orang tuh. ya ya ya, dibahas sama Ya, influencer-influencer finance benar gitu ya. benar benar benar. Nah, Iya, tapi kan, Kak, nggak semudah itu ya. benar benar benar. Gimana mau bebas gitu, tanggungannya banyak gitu. Tanggungannya banyak. Iya,
Oke oke. Tapi nggak mudah tapi bukan berarti nggak mungkin gitu ya, Kak, ya? Bener bener bener, paling enggak kita tahu dulu tahapannya apa aja, lalu Mhm. setelah itu kita beresin nih dari piramida paling bawah sampai ke atas, ya supaya nanti ujungnya kita ada di piramida yang paling puncak gitu ya. Nah jadi Apa tuh, kayak, Kak? Piramida apa tuh? eee jadi, saya salah satu yang biasa saya sampaikan kalau memberikan kelas-kelas seperti ini di mahasiswa, di klien gitu ya, biasanya saya ajak mereka untuk langsung ambil catatan nih, contoh nih misalkan kayak teman-teman sekarang ya, Mmm. coba diambil kertas, belah 2, sebelah kiri tulisin sumber income itu ada berapa titik, ada berapa poin. Habis itu sebelah kanan calon kebocoran, ditulis seberapa banyak lagi, lalu dibagi berdasarkan mana yang pasti keluar, mana yang jarang keluar, mana yang hanya sekali-sekali keluar. Itu cara kita untuk melihat, wah ini langsung biasanya anak-anak tuh pada ngeliat, wah income-nya cuma satu nih, cuma 2 nih, tapi bocornya banyak amat gitu ya. Sisi satu, sisi 2, sisi 3, air, listrik, telepon, WiFi, gym. Bensin, motor, makan, hura-hura dan sebagainya, ini aja udah banyak nih yang disebutin ya dari tadi ya. Nah itu salah satu caranya ya supaya kita, lebih aware gitu ya. Nah piramida yang paling bawah kalau balik lagi di gimana caranya supaya kita nanti pada saatnya jadi, punya kebebasan finansial, yang paling bawah tuh wealth creation. Kita pikirin dulu nih, yuk kita saat ini memang masih tukerin tenaga pikiran kita untuk menghasilkan uang ya. Makanya waktu kerja mindsetnya juga harus benar. Contohnya misalkan gimana caranya menghasilkan 10 juta, bukan susah banget ya dapat duit 10 juta, itu beda, responnya kita akan beda. Karena cara berpikir kita beda, respon kita pasti beda. Cara paling gampang gimana? Dulu guru saya ngajarinnya gini, sesimpel, "Gimana cara makan gajah?" "Oh, oke, cara makan gajah adalah dipotong tipis-tipis, dipotong kecil-kecil, dikunyah sedikit demi sedikit." Sama, gimana cara cari uang 10 juta? Contoh, misalkan gajinya UMR 4 juta, berarti baru bisa terkumpul 2,5 bulan, betul ya? Mmm. Nah, tapi dengan 2 juta 4 juta satu bulan, kalau 4 juta satu bulan, 20 hari kerja, berarti kalau dibagi 20 hari, 4 juta dibagi 20 berapa tuh? Berarti sehari kita harus mengumpulkan 200 ribu, kan gitu ya? Iya. Lebih mudah kan? Lebih kecil kan jadinya, oh berarti sehari 200 ribu. Sehari 200 ribu kalau kerjanya 8 jam, berarti saya harus mencari pekerjaan yang menghasilkan 25 ribu setiap jamnya. Jadi Mmm. dalam 2,5 bulan 10 jutanya tercapai nggak? Tercapai, gitu. Nah itu, di wealth creation kita baru berpikir bagaimana menukarkan tenaga kita untuk sejumlah uang. Nah habis itu kita naik level nih, setelah sudah terpenuhi, duitnya sudah ada, mulai pikirin untuk wealth protection. Ya, jadi sandang pangan papannya udah selesai, WiFi udah terpenuhi gitu ya, semuanya udah aman, mulai kita fokus dengan apa yang kita butuhkan. Fokus dengan yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, ya. Harus bisa membedakan, tapi kalau kita susah membedakan, hati-hati dengan jebakan pinjol, ya. Mmm. Ini data dan faktanya juga mengerikan. Tahun 2023 aja, eee data dari risetnya umur 19 sampai 35 tahun, itu total dana yang dicairkan diterima mereka itu sampai dengan 26 triliun. Wow. Itu umur 19 sampai 34 udah berhutang lewat pinjol, ya. Wow. Jadi, apa namanya, bahkan pemerintah pun melalui OJK, teman-teman bisa cek masuk ke websitenya OJK, ada lebih dari 500 atau udah hampir 1.000 aplikasi pinjol ilegal. Ya, jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi setelah wealth protection kita sudah mulai fokus dengan perlindungan aset, baru mulai kita masuk ke wealth accumulation. Gimana cara kita untuk, mmm, mulai mikirin nih anak kita sepasti matahari terbit pada saat umur 17 pasti akan kuliah. Mmm. Ya disiapin dari sekarang, nggak apa-apa cicilnya pelan-pelan, "Tapi Kak saya cuman bisanya 100 ribu setiap bulan." Ya 100 ribu setiap bulan masih lebih baik daripada nol setiap bulan, kan gitu, ya. Nah habis itu naik lagi nih gitu ya, kenapa oh satu pertanyaan, antara kebutuhan pensiun dengan pendidikan anak mana yang harus dipenuhi duluan?
kalau menurut, teman-teman? Pensiun dengan pendidikan anak ya? Iya, kalau buat yang punya anak nih. Wah, gimana tuh? Oh, Ya gimana dua-duanya tuh? penting ya? Dua-duanya penting kan? Iya. Nah, kalau saya ya, saya lebih memilih, pensiunnya yang ditunda. Usia Hmm, pensiun berapa sih rata-rata? 65, ya nambah 5 tahun nggak papalah 70. Makanya harus jaga kesehatan ya, konsumsi produk HDI itu, ya. betul. Terus tapi kalau sekolah anak, kita nggak bisa tuh bilang ke anak, "Nak, uang tabungannya yang tadinya buat kamu kuliah umur 17 tahun, papa pakai dulu ya. Hmm, Kamu kuliahnya boleh nggak 5 tahun lagi, umur 22," gitu ya. Mungkin hmm. kita lebih ikhlas buat kita nunda masa pensiun sih, ya. Nah, habis itu baru masuk ke piramida yang keempat, semakin mengecil ke atas, mulai investasi di bisnis, wealth acceleration. Mulai jadi investor gitu ya, mulai banyakin portofolio, paper aset mulai banyak gitu ya. Plus jangan, mulai pakai prinsip jangan taruh telur dalam satu keranjang yang dalam Hmm. satu truk. Supaya kalau truknya kenapa-kenapa, telurnya masih aman gitu ya. Dulu kan jangan taruh telur dalam satu keranjang aja. Tapi sekarang kita coba lihat, kita punya kok, mmm, aset-aset yang punya potensi menghasilkan income buat kita lebih besar gitu ya, untuk di level Maksudnya, ini. sorry, maksudnya Ya, gimana tuh, Kak? Mungkin ya, di sini ada yang belum nangkep juga nih, kayak taruh telur dalam satu keranjang, dalam satu truk. Maksudnya tuh gimana tuh, Kak? oke. Kalau dulu kan biasa kita kalau punya duit, kita belikan paling atau kita simpan di satu tempat aja, contoh di tabungan aja gitu. Nah, habis Hmm, itu kan kita belajar, oh ternyata di tabungan aja nggak cukup nih, coba pakai masukin ke deposito, oke. Atau, oh duitnya udah lebih banyak nih, duitnya ditambahin deh, mulai cobain yuk produk-produk investasi, mulai dari yang paling ringan aja resikonya disesuaikan sama profil resiko kita. Mulai beli reksadana dan asuransi. Habis itu naik level lagi uangnya makin banyak, yuk cobain yang agak, ya high risk high return lah gitu ya. Mulai hmm, mengalokasikan dananya ke saham. Habis itu mulai meningkat lagi nih, duitnya tambah banyak lagi, yuk jadi investor deh, bisnis deh, buka franchise atau mau, jadi afiliator, jadi buka, bisnis makanan, kuliner, bisnis apapun yang dibuka, kita jadi lebih berani ngambil resiko gitu, mungkin ya. di sini catatannya ketika, tadi ya, aset dan dananya udah makin besar gitu Udah ya, makin Kak? besar, iya Jangan betul. di Nah awal-awal jangan gitu ya? ditaruhnya iya jangan dari awal, Oke, oke, cilaka oke. kita itu sama aja kayak kita, gali lubang kubur sendiri kalau masih Iya, iya, duitnya iya. cuma 10 juta tapi masukin semuanya ke saham gitu. "Enggak, saya yakin katanya si ini pasti bagus nih saham sekarang." Belum, kita penuhin dulu dari tadi yang bertahap aja gitu ya. Oke. Nggak usah, FOMO juga dengan orang-orang di Hmm, sekitar kita, "Ayo robot trading atau ayo investasi, apa kripto. gitu ya. Jangan FOMO. Kita yang ngukur kemampuan secara Hmm, keuangan, kemampuan secara knowledge, dan juga kemampuan waktu kita untuk belajarnya. Ya karena katanya orang kalau mau investasi harus punya 3 hal, duitnya nggak berseri, waktunya banyak, knowledge-nya juga banyak. Tapi kalau cuman punya 2 atau satu aja, libatkan orang lain gitu katanya. Ya, hmm, punya profesional gitu. Nah, sampai oke. piramida terakhir yang paling kecil Hmm, itu udah di wealth distribution. Di sini mereka udah nggak pusing lagi besok makan apa, atau liburan pakai first class atau yang apa gitu ya. Karena buat hmm, mereka di sini justru mereka lebih banyak menghabiskan uangnya untuk, charity ya, untuk berbagi, untuk buat legacy, untuk sosial gitu. Itu yang paling piramida yang paling pucuk gitu, wealth, distribution. Gitu. oke. Wah, ini jadi ada tahapan-tahapan yang jelas ya, rekan-rekan ya, yang bisa kita ikuti ya. Iya, nggak apa-apa mulai dari bawah aja dulu, gitu. Iya. Oke, oke, oke. Oke, wah nggak kerasa nih Kak, udah hampir Oke, jam 9 ya. Pertanyaan terakhir nih buat Kak siap Rian ya. siap. Ini rekan-rekan kalau ada yang masih mau bertanya boleh ya ditulis di kolom chat ya. Mungkin ada pengalaman atau mau tanya pengalaman Kak Rian juga boleh. Nah, pertanyaan terakhir. Tadi kan Kakak udah sempat spill-spill nih dari awal ya. Kak Rian dan Kak Laura ini tuh juga menjalankan bisnis HDI. Nah, Ya.
penasaran nih, Kak, boleh cerita nggak nih Kakak sebagai financial planner yang biasanya tuh ngurusin, manajemen, uang-uangnya orang lain gitu. duitnya orang. Nah, ya untuk Kakaknya sendiri gitu, planning keluarga Kakak, kenapa Kakak pilih bisnis HDI dan kenapa bukan yang lain gitu? Tujuannya apa nih, Kak, di HDI ini untuk financial Hmm, planning-nya Kakak? oke. Justru malah dengan kita kita tahu gitu ya bahwa ternyata, source of income itu bisa dari banyak tempat, ini yang membuat kita jadi bisa terbuka gitu matanya ya. Jadi investor iya, kerjaan harian juga ada ya, kemudian kita jualan jualan, eee, makanan juga dan sebagainya. Plus satu lagi yang HDI nih. Kalau yang HDI ini memang awalnya itu ya tadi 4 sampai 5 tahun yang lalu pas kita kenal ini, situasinya adalah anak kita itu alergi banget gitu, orangnya alergian. Ya, jadi sering banget pakai nebu gitu kalau pilek dan sebagainya, kan kasihan gitu ya. Kita cari produk apa sih yang cocok, kemudian ketemu deh sama Clover Honey, udah deh cocok, enak. Habis itu mertua, ya mertua dengan kondisi fisiknya pada saat itu, demensia juga dan sebagainya waktu di Surabaya ya, kita juga cobain lagi, "Yuk kita kasih dosis untuk pengobatan deh," gitu ya. Gede banget nih biayanya, tapi nggak apa-apa deh. Ternyata benar, berhasil gitu. Kan udah ngerasain ya, udah proven ya bisnisnya produknya ya. Kalau produknya udah proven, terus kita kan mulai dikenalin nih, "Yuk coba deh lihat HDI sebagai kesempatan untuk dapetin produk bagus, tapi dengan kesempatan dapetin, dengan gratis," gitu. Emang ada caranya? Ada gitu, dan kita ketemulah sama mentor-mentor kita, upline-upline kita. Ya, kemudian kita diajarin, kita ikut kelas pengembangan dirinya oke banget. Ini adalah komunitas yang tepat banget, lingkungan kerjanya jauh-jauh beda dibandingkan saya kerja kantoran 16 tahun, beda banget ya. Mmm, Di sini nggak ada tuh yang dibilang, "Kan ada nggak di sini yang kayak senasib kayak saya dulu ya? Kan kamu udah dapat grade-nya tinggi, gajinya banyak, kenapa masih nanya-nanya?" Tuh kalau di kantor mhm. tuh gitu, ya kan, "Ngapain kamu nanya-nanya? Udah levelnya tinggi, nggak perlulah," gitu, udah VP gitu kan, udah apalah segala macem gitu ya. Kalau di sini kan enggak, anytime kita mau kontak upline kita, "Mau dong ngobrol, ada waktu hari apa?" Langsung, "Oke bisa Kak," gitu ya. Kita thank you banget loh dengan upline-upline kita tuh gampang banget gitu diajakin konsultasi gitu. Makanya ini jadi salah satu opsinya kita, ini Eee eee, apa namanya, kita melihat ini sebagai salah satu potensial income untuk kita, ke depannya untuk jangka panjang gitu. Kenapa kita tetap stay di sini, kita tetap jalani, kita tetap sounding, kita tetap sharing ini ke banyak orang. Semakin banyak circle kita, semakin banyak komunitas kita saat ini, semakin banyak juga kesempatan ngenalin bisnis ini buat banyak orang gitu. Ya jadi kenapa kalau dipilih kurang lebih ya 5 itulah yang kita jadikan reason kenapa kita tetap stay di bisnis HDI. Oke, wah, udah lengkap banget ya ini rekan-rekan ya. Jadi memang, eee, selain produknya gitu, ini memang senangnya ya gitu di HDI itu bukan cuma produknya yang bagus gitu, tapi kita bisa mendapatkan produknya secara gratis gitu ya rekan-rekan. Di sini Yes, siapa nih betul betul. yang mau dapat produk HDI yang tadi seberkualitas dan apa ya, manfaatnya seterasa itu gitu ya Iya, sama benar kalian. banget Siapa benar nih banget. yang pengen dapetin produk-produk HDI secara gratis nih? Bahkan punya income tambahan ya kalian ya? Ya, Iya iya iya. Oke. Nah, sebelum, Kak Rian nih, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, menarik juga nih pertanyaannya. Nah, sebelum kita jawab, izinkan saya share informasi tentang bagaimana mendapatkan produk HDI gratis, bahkan cuan ya, mmm, menjadikan, peluang ini tuh, sebagai peluang usaha kita gitu untuk salah satu channel menambah income gitu ya. Oke, yes, nah betul banget. rekan-rekan, di HDI sendiri itu, terbuka untuk rekan-rekan mendaftarkan dirinya sebagai member dan ini ada 2 macam ya.
tipe membernya. Yang pertama, be a member. Kalau saya sebut sih ini kita mendaftarkan diri sebagai konsumen gitu. Oke, saya suka produknya, ternyata saya bisa dapat keuntungan ketika saya belanja. Nah, keuntungannya apa aja? Yang pertama, dapat nektar up to 10% pada pembelian pertama. Ih, seneng ya. Di sini ya siapa yang nggak suka kayak belanja dapat nektar. Nektar ini adalah cashback ya. Cashback, voucher ya ini nektar bisa rekan-rekan baca ya yang di samping kanan. Dapat ditukar, senilai rupiah gitu nektar ini untuk potongan belanja berikutnya. Jadi kita belanjanya lebih murah rekan-rekan. Nah terus dikasih lagi nih, satu kali voucher pengiriman untuk pembelanjaan minimal 500.000 tiap bulan. Lalu kalau rekan-rekan ulang tahun, di bulan ulang tahun, rekan-rekan belanja itu dapat tambahan nektar 5% hingga 50.000. Lalu kalau misalnya nih kan tadi ya udah seneng gitu produknya udah sangat membantu, terus kita rekomendasi nih ke keluarga, ke teman, kayak gitu, dengan kode referralnya kita, maka kita akan mendapat nektar 5% dari pembelanjaan pertama teman kita. Dan teman kita itu juga dapat tambahan 5% karena masukin kode referral kita. Jadi sama-sama untung ya. Nah, ini seru banget nih kita, berbagi kebaikan ya, produk HDI kita dapat untung, teman kita juga dapat untung. Nah, lalu ada jenis member yang kedua, ini lebih lengkap nih dan lebih banyak ya benefitnya. Itu sebagai enterpriser, siap tumbuhkan penghasilan. Nah, kalau ini udah bicara tentang income rekan-rekan dan jadi dampak positif untuk orang sekitar. Nah, ini benefitnya apa aja? Yang pertama sama ya, 5% nektar setiap belanja. Lalu subsidi 2 kali, kalau tadi member itu cuma satu kali ya vouchernya, kalau enterpriser dapat 2 nih voucher pengiriman, untuk pembelanjaan minimal, 500.000 tiap bulan. Ulang tahun sama, tapi ini lebih besar ya limitnya sampai 150.000. Lalu, nah ini yang tidak ada di, member sebagai konsumen. Kalau rekan-rekan daftar sebagai enterpriser, rekan-rekan bisa dapat komisi berupa uang yang ditransfer ke rekening rekan-rekan. Jadi nilainya rupiah. Berupa sorry, persenanya 25% dari BV setiap kita mereferensikan HDI ke kenalan-kenalan kita. Dan juga, di sini, udah tersedia ya digital platformnya di hdi1.com untuk portal bisnis, di mana kalau kita punya bisnis sendiri dari nol harus bikin ya websitenya sendiri, kalau di HDI udah tinggal pakai. Lalu ada juga, platform untuk belanjanya di hdi.com. Bisa install juga aplikasinya supaya lebih mudah. Dan ini yang tadi Karian udah spill banyak banget ya, keuntungannya apa sih ikut bisnis di HDI? Ada special coaching dan mentoring yang bisa diakses kapan aja, unlimited ya, nggak usah bayar lagi gitu ya. Ada banyak, sponsor-sponsor kita yang akan membantu kita sampai berhasil di bisnis ini. Nah, ini saya punya ilustrasinya nih ketika kita menjalankan, bisnis ini sebagai enterpriser atau pebisnis di HDI. Contoh ya, rekan-rekan ya, tiap bulan kita komitmen nih, setiap bulannya dapat satu orang enterpriser baru, yaitu kita sharing peluang tentang bisnis HDI ini. Lalu ada, kita dapat satu orang yang mau gabung bisnisnya. Jadi mau menjadi tim bisnis kita gitu, bukan cuma konsumen ya. Artinya dia juga komitmen, yuk komit yuk, kita masing-masing dapat satu enterpriser baru nih per bulan, masing-masing ya, aku satu, kamu satu gitu. Maka di bulan kedua kita menjadi berempat nih. Dan bulan ketiga dari 4 orang tadi kan sama-sama komit, yuk masing-masing dapat satu orang per bulannya enterpriser baru. Maka terkumpullah 8 enterpriser di bulan ketiga. Dan kalau ini dilakukan secara konsisten, maka di bulan keempat ada 16 enterpriser, bulan kelima dan seterusnya gitu ya. Kita bisa lihat hitungannya bukan cuma pertambahan, tapi ini multiplikasi, penggandaan ya. Di bulan ke-12, 1 tahun sejak kita komitmen, terkumpullah 4.096 orang enterpriser atau tim.
dengan potensi pendapatan di bulan ke-12 Rp184.320.000 di bulan ke-12 ya. Bukan total, tapi ini di 1 bulan gitu. Nah, di sini namanya bisnis pasti ada probabilitas ya. Kalau hanya 10% saja yang berhasil, ini masih besar ya rekan-rekan ya, 18,4 juta loh potensi pendapatannya di bulan ke-12. Dengan catatan di sini tidak ada, modal yang harus bertambah gitu ya, tidak ada resiko yang besar gitu, semuanya minimal, modal minimal. Modalnya apa? Beli produk untuk konsumsi pribadi. Modalnya apa? Niat untuk belajar dan melakukan. Ya, jadi di sini adalah kesempatan nih untuk halo para sandwich generation yang ingin mengembangkan pendapatannya, tapi waktunya terbatas, modalnya terbatas, network atau kenalannya terbatas. Justru inilah kesempatan rekan-rekan untuk mengembangkan itu dan mendapatkan cuan sampai tak terhingga sebenarnya. Sejauh rekan-rekan mengembangkan bisnis ini aja gitu, nggak ada batasannya. Gitu ya. Nah, untuk lebih, banyaknya ya benefit lain selain income atau komisi, di sini ada konsultasi gratis, kesehatan, kecantikan, trainingnya, bisnisnya, ada rekognisi, ini penghargaan ya. Jadi setiap kita mencapai peringkat tertentu, kita diberi penghargaan, diberi cash award, yaitu penghargaan berupa uang juga. Lalu ada free international trip, liburan bareng dibayarin. Nah, lalu dapat juga royalti, itu persentase dari omset se-Indonesia dan juga jadi Crown Counsel. Ini dapat dividen dari saham HDI gitu ya. Dan yang pasti kita sedang membangun dan membantu kesehatan dan kesejahteraan keluarga kita sendiri dan juga masyarakat. Ya, jadi benar-benar nggak ada ruginya nih rekan-rekan ya ketika kita menjalankan bisnis HDI. Oke, kita kembali lagi dengan Kak Rian. Di sini Kak Rian sudah memilah-milah pertanyaannya ya. Oke, eee, Nah, di sini kayaknya masih bisa dijawab semua kok nih dengan cepat ya. oke, boleh Kak. Oke, sip. Hmm. Oke, thank you. Kak Esther dulu ya buat nambahin income nih gitu, apa peluang yang bagus ya? Oke, mmm mungkin lebih kepada kalau aku sih, kalau waktu lagi ngajar gitu ya, kemudian coba bantu ngeliatin gitu ya peluang-peluang itu, biasanya bisnis itu ada karena 2 hal yang kita lihat. Satu, di mana banyak orang berkerumun, yang kedua, di mana banyak mata memandang, itu ada peluang bisnis. Contoh, misalkan kayak, siapa yang di sini rumahnya jarak 1 kilometer atau kurang ada tempat gym? Ada Ya. nggak? Ada ya? Oke. So, itu kan banyak orang ngumpul gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan, peluang dan kesempatan untuk menawarkan ke tempat gym? Ya, kalau teman saya berdasarkan dari yang saya lihat, itu setiap pagi selalu bawa 10 butir telur. Yang putih dia makan, yang kuning dia bagi-bagi. Berarti kalau satu kerat telur isi 30 itu cuman habis 3 hari. Jadi salah satu waktu itu saya pernah suggest buat salah satu orang yang nanya hal yang sama, ada peluang apa ya gitu ya. Saya suruh cari, tempat gym di dekat rumahnya, kemudian bawa meja kecil, jualan telur aja di situ, dan itu laku gitu. Itu contohnya. Jadi di mana banyak, orang kerumun sama mata memandang itu biasanya peluangnya banyak di situ. Nah, tapi kalau mau dibilang yang lebih profesional dong Kak, gimana? Ya kita mulainya dengan starting dari, apa yang kita punya, skill apa yang kita punya, itu yang buat nambah income. Contoh kalau kita jagonya fotografer, kita bisa mulai dengan nawarin mungkin kelas kursus fotografi dan sebagainya. Kalau kayak saya sebagai pengajar, saya tawarkan untuk proses, misalkan ada klien saya, saat ini di Jakarta, tapi saya di Bali, dia pengen coaching, ya udah saya tawarkan untuk coaching tentang leadership. Ya, jadi kita menawarkan cari income tambahan itu, satu kita mulai dari skill yang kita punya. Nah, kalau yang lainnya ada nggak caranya? Ya banyak, jadi dropshipper, reseller, distributor, ya kan. Kita tinggal cari mana yang sesuai dengan apa yang kita suka ya. Jadi jangan khawatir pekerjaan itu banyak.
karena yang dikerjain bisa banyak banget kok sekarang yang bisa kita kerjain. Jadi nggak perlu khawatir ya jual makanan, kita kecil-kecilin, kita jual lagi, itu juga bisa gitu ya. Dimulai dari apa yang kita suka dulu ya. Kemudian, merit budget minimalnya berapa, Kak? Ini mah diobrolinnya tergantung Kakak mau versinya yang gimana, intimate atau, sultan, kan bisa beda gitu. Tapi ingat tidak, apa namanya, sedikit banget gitu ya, sedikit banget orang yang fail mempersiapkan resepsi Mmm, pernikahan. Tapi banyak yang gagal pada saat menjalani pernikahan. So, kita harus fokus perjalanan pernikahannya, bukan resepsi pernikahannya. Paling itu yang perlu kita masukin di mindset ya. Karena itu kan cuma 1 hari, masa kita spend 200 juta hanya untuk 1 hari. Kalau saya sih nggak ikhlas, waktu itu saya di BSD menikah, kita lebih suka, oke, so kita budgetnya limited deh, intimacy aja, kita cuman 100 orang, dari kita, 100 orang dari keluarga, that's it. 200 orang kita hitung-hitung itu, oke nggak nyampe cepet, ya udah, oke mulai gitu. Daripada kita spend, eee, ini bukan cuma soal ngomongin pernikahan ya, ngomongin soal apapun, lakukanlah, hiduplah sesuai dengan kemampuan gitu, itu aja. Even though kita udah punya banyak, bukan berarti kita harus jadinya jor-joran juga, enggak, gitu, ya. Jadi, monggo Kak 5 juta cuman ke KUA doang itu juga bisa Kak Vina ya, bisa kok, aman aman, ya pokoknya disesuaikan dengan budget aja, ya, dan ngobrol sama pasangan. Lalu gimana buka percakapan untuk ngomongin keuangan sama pacar dan sejauh mana? Sesimpel kalau kita nanyain, "Apa yang kamu lihat di hubungan kita di 5 tahun yang akan datang?" Mulai dari di mana kita, eee, tinggal, di mana kita saat itu lagi liburan, anak kita sudah ada atau belum, mereka dia sekolahnya di mana, gitu. Ajak aja ngomong. Kan prinsipnya kalau sayang pasti mau cari cara, kalau nggak sayang kan carinya alasan. Jadi kalau iya. dia sayang, ya pasti mau ngobrol, tapi kalau dia diajakin ngomong keuangan, "Aduh ngapain sih ngomongin keuangan, masih orang belum menikah ini," lebih baik itu, eee, red flag Warning ya, ya? udah mulai warning tuh, Mhm ya udah mhm. mulai warning. Diajak ngobrol serius dari pacaran aja nggak mau, apa jaminannya waktu udah nikah dia Mmm, mau diajak serius ngobrol. Ah, tuh, ya, mmm. tuh, ya. Ya itu kan istri Itu saya yang nanya, kenapa istri saya ya? quotes of the day kayaknya, Kak. Oh gitu ya? Oke oke oke. Oke, Kak Joshua bagaimana cara menanggapi tuntutan orang tua yang mendorong? Ingetin ya, "Ma, Mmm, Pa, yang nikah siapa?" Ya. Jadi, balik lagi ya, justru kita bisa bilang ke dia ya, menunda menikah itu bukan kita takut atau khawatir gitu, justru malah kita sedang mmm. mematangkan tanggung jawab gitu, Wih, ya. dicatat Kasih Pak tahu Joshua. Iya. iya 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 iya, karena ngeri banget gitu, kita nikah karena tuntutan orang tua itu, wah kalau itu istri saya aja Mmm, udah langsung nolak tuh, nggak terima dia kayak begitu gitu ya. Kenapa? Karena, ketika kita mau menikah yang kayak tadi nih, ajak duduk aja, ngobrol, "Ini planning saya," gitu. Justru saya menunda menikah karena saya mau mempersiapkan kondisi keuangan saya ini lebih baik dari yang saya mhm, alamin, gitu aja. Itu paling nggak sambil kayak ngingetin mereka, "Oh, berarti selama ini kamu kurang baik dong?" "Iya, ya kalau memang faktanya kurang baik, ya udah apa adanya, kan lebih baik kayak begitu," gitu, ya. Daripada kita, eee, menutupi seolah-olah everything is fine padahal kita nggak siap gitu, ya. Hati-hati mmm, karena, apa namanya, kita kita nggak bisa gitu yang tadi, hari resepsi itu cuma 1 kali gitu. Keputusan menikah itu juga cuman one way shot gitu, nggak ada nggak ada tiket balik gitu. Kalau udah mhm, diambil ya udah 1 kali doang gitu ya. Nah, tapi ingat, kita harus menghargai orang tua kita, ya mungkin mereka juga khawatir, "Nanti kamu usianya berapa?" Gitu ya. Ya itu kita alamin kok, saya dan istri juga ngalamin itu gitu ya, "Kok kok lama sih nggak nikah? Nanti susah loh punya anak, nanti kasihan anaknya cuma 1, nanti nggak bisa nambah adik lagi," gitu kan ya. Makanya kita, ajak ngobrol orang tua, kasih pendekatan pada saat ini, kasih tahu, ingetin sama mereka, orang menikah ya kan saya nggak bisa milih waktu itu lahir di keluarga siapa, tapi saat ini saya bisa memilih mau punya keluarga yang bagaimana, termasuk kondisi kesehatannya. Kesehatannya apa aja? Ya fisiknya, ya mentalnya, ya keuangannya, spiritualnya, itu yang lagi saya siapin. Bantuin saya ya,
"Papa, Mama mau doain saya yang mana? Ayo, ini ada 10 nih list-nya, ayo," gitu. Jadi ajak mereka juga untuk bisa secara logis melihat bahwa kita nggak diem-diem aja kok gitu, tapi kita Mmm, sebenarnya sedang planning gitu. Nanti, masalah dapatnya kapan, ya mungkin jodohnya belum lahir kan kita nggak tahu, tapi ya kita udah siapin gitu, kita maunya jadi seperti apa ketika nanti kita, berkeluarga ya. Tunjukin aja, "Ini nih biaya nikah sekian, sewa resepsi sekian, habisin duit sekian ratus juta. Mama mau sumbang berapa?" Gitu ya. Tapi kalau mamanya bilang, "Semuanya mama bayarin," ya kan kita pusing juga ya. Jadi sebenarnya alasan keuangan kadang nggak masuk akal buat mereka, karena kalau merekanya tajir, melintir, mmm. ya mereka bilang, "Berapa sih 1 miliar?" "Ya udah nih bawa ceknya," gitu. Kan nggak segitu, makanya alasan keuangan kadang nggak bisa selalu berhasil kita pakai ke orang tua. Tapi lebih kepada saya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik di keluarga saya ke depannya, that's why saya menunda, gitu. Ya, tenang aja nggak usah diajak debat kusir gitu, ya, Oke. capek gitu ya, tegas tapi tanpa konflik gitu dengan orang Kadang tua. udah kesel duluan kali ya, udah Udah kesel, iya, ditanyain mulu gitu ya. gitu. Iya loh, kesel loh, gemes loh, "Hello," tiap tahun ditanyain gitu ya, udah ulang tahun ditanyain lagi gitu ya, "Thank you ya Kak Joshua ya." Jangan jangan dipercepat lah, jangan diinstanin lah, yang instan tuh biar Indomie sama Popmie aja yang instan ya, Oke. pernikahan jangan. Ya, Oke, wah ini boleh kasih aplaus dulu dong ya secara virtual buat Kak Rian, buat sharing-nya yang wow luar biasa banget ya, kayak nggak kerasa loh gitu tiap ngobrol hari sama kalian asik banget ya, ini udah jam 9 di Bali udah jam 10 ya, tapi ini kayak bener-bener masih pagi ya. masih Oke. pagi. Iya. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak, Karian udah mau meluangkan waktu, udah mau membagikan juga ilmunya kepada kita semua hari ini. Terima kasih juga ini buat semua partisipan yang udah hadir, udah bertanya, udah interaksi sama kita ya, kita senang banget sama kehadiran rekan-rekan semua. Kami mohon maaf ya apabila ada, kesalahan kata-kata, baik yang, tidak disengaja ya pastinya ya. Ya, Tapi semoga ya lebih banyak hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari sesi pada pagi hari ini. Jangan lupa ada Heroes Expert Talk berikutnya di minggu depan ya, hari dan tanggalnya nanti menyusul. Itu tentang Masih Muda Kok Jompo series. Nah, mulai minggu depan kita akan membuka seri yang baru tentang kenapa ya masih muda, tapi kok udah sakit sesuatu gitu ya. Yang minggu depan kita akan bahas tentang jantung ya dan hipertensi nih. Jadi pastikan wow, rekan-rekan seru seru. datang ya, apalagi yang masih muda-muda ya, yang Undang-undang masih mengaku undang-undang yang muda. lain ya, bener. Iya, dan undang juga ya kalau di sini, punya, temen, ponakan, anak, undang juga tuh ya, cocok banget ya kalau kalau bisa mencegah kenapa harus mengobati ya. Oke rekan-rekan, sip kalau begitu sampai jumpa lagi di minggu depan. Kami, pamit, undur diri, selamat pagi, salam sukses semuanya. Terima kasih. Salam sukses, terima kasih Kak Stella, terima kasih Terima semuanya. kasih Karian.